Halo semuanya, selamat datang di Next Trend. Setelah kemarin itu gue nge-review SSD dari SanDisk, kali ini masih SSD, masih kenceng, masih 1 TB, dan masih ringkas. Kali ini adalah SSD dari WD yang sekali lagi akan membantu untuk kalian yang butuh transfer data dengan cepat. Bersama gue Bagus, ini adalah review dari WD My Passport SSD 1 TB. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Masih seperti SSD-nya SanDisk Extreme Portable, WD My Passport SSD yang gue pegang ini memiliki ukuran yang sangat ringkas. Ini adalah salah satu hal yang paling gue suka sebenarnya. Karena kini penyimpanan seperti SSD itu semakin kecil secara fisik, tapi kapasitasnya juga semakin cukup besar lah, dan performa pengiriman datanya juga kencang. Sedikit informasi, SSD atau Solid State Drive adalah sistem penyimpanan yang menggunakan flash memory yang jauh lebih kencang performanya dibandingkan flash disk atau bahkan hard disk biasa yang sesuai namanya masih pakai disk. Udah kencang, kecil pula. WD My Passport SSD yang gue pegang ini punya ukuran yang kalau pakai penggaris sekitar 10 x 5 cm dan tebal itu sekitar 0,7 cm. Dengan dimensi seringkas ini, SSD bisa gue simpan dalam kantong celana, kantong baju, atau sling bag yang kecil. Tapi memang sayangnya dia nggak punya semacam lubang ya untuk gantungan ke lanyard atau ke karabiner. Jadi buat gue pribadi agak sedikit kurang praktis. Tapi di seluruh bodinya ini udah terbuat dari plastik dengan pola bergelombang yang ngasih sedikit grip. Jadi nggak gampang jatuh lah ketika dipegang. Jangan tanya gue, SSD ini tahan banting atau kagak, karena ini bukan punya gue, jadi gue nggak berani coba. Di sini cuman ada satu lubang aja di bawah, yaitu port USB-C. Jadi dalam kotak pembeliannya itu nanti kita juga dapat kabel USB-C to USB-C dan converter dari USB-C ke USB-A. Jadi WD My Passport SSD ini bisa kalian hubungkan ke berbagai macam perangkat, mulai dari PC Windows, MacBook, tablet, iPad, atau bahkan smartphone yang sudah punya port USB-C atau USB-A. Nah, lalu bagaimana dengan performanya? Di sini gue pakai Crystal Disk Mark untuk menguji SSD ini dalam dua kondisi, mengingat hasil benchmark ini sangat bergantung dengan perangkat yang kalian pakai. Ketika gue menggunakan PC biasa gue dan pakai konverternya yang USB 3, kecepatannya seperti ini. Tapi ketika gue menggunakan laptop yang sudah Thunderbolt 3, hasilnya jadi seperti ini. Sama seperti waktu gue menguji SSD SanDisk kemarin, hasilnya bedanya itu hampir 2 kali lipat. Alasannya masih sama, yaitu teknologi USB-nya yang berbeda, sehingga kecepatannya itu sangat bergantung dari perangkat yang kalian pakai. Gue sendiri sudah merasa cukup puas ya dengan kecepatan yang USB 3, karena untuk copy video 4K yang ukurannya besar itu bisa dengan cukup cepat lah. Misalkan aja video yang ukurannya 3,9 GB bisa transfer hanya dalam waktu nggak sampai 30 detik. Pas kemarin gue backup game Cyberpunk yang sekitar 60-an GB bisa selesai dalam waktu sekitar 1,5 jam. Untuk kegiatan produktif gue sehari-hari sebagai editor video di Next Trend, ini udah sangat cukup. Kalau kalian punya WD My Passport SSD 1 TB ini, kalian juga akan di dalamnya itu mendapatkan aplikasi namanya WD Discovery ya. Jadi itu salah satu software bawaan yang nggak harus kalian install sebenarnya, tapi kalau kalian butuh untuk backup ataupun beberapa hal terkait keamanan, kalian bisa langsung aja install aplikasinya yang sudah ada di dalam hard disk SSD yang kalian beli. Overall, WD My Passport SSD 1 TB ini bisa memenuhi ekspektasi gue sebagai SSD dengan performa yang kencang. Ukurannya yang ringkas menjadi salah satu nilai tambah tersendiri buat gue yang sudah terbebani dengan kamera, lensa, tripod, belum lagi kalau bawa laptop. Punya SSD yang ukurannya ringkas seperti ini menjadi nilai tambah buat gue. Kekurangannya dari WD My Passport SSD 1 TB ini adalah absennya lubang untuk menggantung SSD ini, baik di lanyard ataupun karabiner. Meskipun dia masih cukup praktis ya buat dikantongin. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, terus juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Next Trend yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nexttrend.grid.id untuk update berita teknologi dan teknologi lifestyle terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Next Trend
berikutnya.